Oke, kita akan membahas beberapa soal ya, masih seputar tentang sistem persamaan linear. Di antaranya menggunakan metode grafik ya. Jadi ada persamaan garis yang memenuhi persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 adalah apakah A, B, C, C, D atau E? C-nya double. Oke. Langkah-langkahnya di sini kan ada 2x plus 3y sama dengan 6. Kita buat dulu tabelnya biar gampang. Nah, di atas ada x, di bawahnya ada y. Bagaimana cara mencari x-nya? Bagaimana cara mencari y-nya? Kan kita buat dulu nih 0 di ujung sama ujungnya. Untuk mencari nilai y, caranya gimana? Kan mencari nilai y, x-nya ini berapa? 0 ya. Kalau x-nya 0 maka kita tutup dulu nih x-nya. Nah, kita cari dulu. Maka sisanya apa? 3y sama dengan 6. Berarti y-nya berapa? 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Nah. Kemudian, kan mencari x-nya. Kalau mencari si x, berarti kan y-nya kita tutup, ya kan? Y-nya kita tutup dulu. Nah, sisanya apa? 2x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa? 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? Ya 3 ya. Maka nilai x-nya adalah 3, y-nya adalah 2. X-nya 3, mana yang x-nya di 3? Di sini ya. Ini x-nya 3, y-nya di 2. 3 sama 2. Berarti jawabannya yang ayam. Kalau yang B, ini kan x-nya 3, y-nya berapa? Min 2. Berarti bukan. Yang C-nya, ini x-nya adalah min, y-nya plus. Bukan juga. Sama-sama negatif, bukan juga. Ini positif negatif, tapi bukan juga. Jadi jawabannya yang A ya. Untuk nomor selanjutnya. Nah, perhatikan ya gambarnya. Gambar tersebut mempunyai persamaan garis. Bagaimana cara menentukan persamaan garis yang mudahnya? Jadi di sini kita bisa membalik saja. Jadi kan nilai x jadi y, y-nya jadi x. X-nya ini berapa? Min 5 ya. Berarti kan x-nya min 5. Y-nya berapa? Min 2 ya. Nah, kita balik. Yang nilai x-nya jadi y, y-nya jadi x. Min 5 jadi min 5. Ini kan x ya. Jadi min 5 y. Min 2-nya ini min 2y. Kan ke bawah y, min 2y. Kita balik jadi min 2x. Oke, kita tukar saja. Jadi tinggal kita masukkan min 2x min 5y sama dengan, untuk mencari hasilnya kita kalikan saja nih angkanya. Min 2 dikali min 5 berapa? Min 2 dikali min 5 plus 10 ya. Gitu. Jadi yang mana nih? Min 2x min 5y sama dengan 10. Yang delta. Misalnya kalian ragu, kalian bisa buktikan ya dengan cara yang seperti nomor 1 tadi. Kita buat dulu tabelnya. Kan sini ada x sama y. X-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kan mencari y, x-nya kita tutup dulu ya. Kita tutup nih. Sisanya kan min 5y sama dengan 10. Y-nya berapa? 10 dibagi min 5, yaitu min 2. Nah, itu kan sama. Nah, untuk mencari si x-nya sama nih. Mencari x kan min y-nya ini kita tutup dulu nih. Sisanya apa? Min 2x sama dengan 10. X-nya berarti berapa? 10 dibagi min 2. 10 bagi min 2 yaitu min 5. Jadi sama kan? X-nya di min 5. Y-nya kan min 2 di min 2. Oke? Jadi tinggal dibalik saja. Nilai x jadi y, nilai y jadi x. Untuk hasilnya kalian dikalikan.
Oke, lanjut nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Penyelesaian dari SPLDV yang bersesuaian dengan persamaan kedua garis tersebut ditunjukkan oleh titik. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang bersesuaian, yaitu kita cari titik potongnya. Titik potong kedua garis tersebut. Nah, ini kan ada garis yang ini ya. Garis yang pertama sama garis keduanya. Penyelesaiannya adalah titik yang perpotongannya. Perpotongannya di mana? Di titik ayam. Oke. Jadi menentukan penyelesaian SPLDV adalah garis yang berpotongan. Lanjut. Nah, ini nomor 4-nya. Gimana penyelesaian SPLDV dari 2x plus 3y sama dengan 6, x plus y sama dengan 1. Ditunjukkan oleh titik berapa? Nah, tadi kan nomor satunya kalian sudah belajar ya tentang menentukan garisnya. Garis 2x plus 3y sama dengan 6 itu yang mana? Oke. Garis x plus y sama dengan 1 itu yang mana? Kan nanti ada dua garis ya. Ini kan yang A, B, C, D, E ada dua garis semuanya. Kemudian pertanyaannya apa? Himpunan penyelesaian, berarti titik potongnya. Antara yang ini nih kan ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Jadi tugasnya adalah kalian menentukan garisnya dulu. Garis yang penyelesaian yang pertama dan yang keduanya. Oke. Lanjut. Nomor 5 udah biasa ya. Gimana penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabelnya. Kalian tinggal bisa gunakan eliminasi atau substitusinya. Udah pada jago nih soal yang begini. Pasangan terurut min 2 min 1 merupakan penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu yang mana? A, B, C, D, E. Jadi di sini tinggal mensubstitusikan aja ya. Tadi kan di sini min 2-nya ini jadi X dan min 1-nya adalah Y-nya. Nah, tinggal kita masukkan saja. Di sini kan 2x ya. X-nya tadi kan min 2. Jadi 2 dikali min 2 berapa? Min 4. Ditambah 3y. 3 dikali y. Y-nya kan min 1. 3 kali min 1 min 3. Sama dengan berapa? Apakah min 7? Min 3 min 4 yaitu min 7. Berarti benar. Untuk yang keduanya 3x. 3 dikali x-nya. X-nya min 2. 3 kali min 2 min 6. 2y. 2 dikali min 1 min 2. Apakah hasilnya min 9? Min 2 min 6 min 2 sama dengan min 8. Gak sama ya. Ini min 9, ini min 8. Berarti yang A-nya bukan. Yang B-nya 5x. 5 dikali min 2 yaitu min 10 ya. Y-nya berapa? Min 1. Berarti min 10 min 1 yaitu min 11. Betul. Yang keduanya 2x. 2 dikali min 2 min 4. Y-nya min 1. Nah, min 4 min 1 yaitu min 5. Oke, min 11 sama min 5. Terbukti ya. Jadi jawabannya yang bebek. Untuk yang C, D, E boleh kalian coba lagi. Nih misalnya yang C-nya kita coba 6x, berarti kan 6 dikali min 2 min 12. Min 5y. Min 5 min 1 min 5 dikali min 1 yaitu 5. Min 12 plus 5 yaitu min 7. Untuk yang pertamanya kita jawabannya benar ya. Yang keduanya benar apa salah? Benar. Min 5x. 5 dikali min 2 min 10. Min 2 min 1. Min 2 dikali min 1 plus 2 ya. Nah, harusnya berapa ini? Min 5. Tapi di sini jawabannya min 10 ditambah 2 yaitu min 8. Nah, D sama I-nya boleh kalian buktikan. Oke, jadi tinggal disubstitusikan saja.
X sama Y-nya. Ini latihannya nomor 7. Silahkan dicoba ya. Ini pasangan berurut 3 sama min 5. Kalian coba substitusikan apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Jadi harus sama ya. Persamaan yang pertama sama kedua harus sama-sama balance. Jangan persamaan yang pertama saja atau yang keduanya saja. Lanjut. Untuk nomor 16, ini tipe soalnya seperti sudah pernah kita bahas ya di awal-awal pembahasan SPLDFI. Tapi di awal-awal tersebut hasilnya adalah bilangan bulat, bukan pecahan seperti ini. Ada per-pernya ya. Jadi sedikit berbeda. Untuk pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya. Pertama kita misalkan dulu. Misalnya 1 per X-nya sama dengan P. Dan 1 per Y-nya sama dengan Q-nya. Oke? Jadi langsung saja kita ubah bentuk yang ininya. Bentuk persamaan linearnya. 1 per X kita ubah jadi apa tadi? Jadi P ya. 3 per Y. Kan artinya 3 1 per Y. 1 per Y-nya kan dirubah jadi Q atau Q. Jadinya 3 Q. Sama dengan hasilnya berapa? Tetap ya. 17 per 10. Persamaan yang keduanya 3 per X. Kan 3 1 per X. X 1 per X-nya kita ubah jadi P. Jadinya 3 P. Ditambah 1 per Y. 1 per Y-nya kan tadi apa? Q. Sama dengan 11 per 10. 10. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal kita apakan? Kita eliminasi ya. Mana yang mau kita hilangkan? Yang P-nya atau yang Q-nya? Misalnya kita mau menghilangkan si P-nya. Berarti kan yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1. Nah, kita kalikan ya. Yang atas kita kali 3, P kali 3, jadinya 3P. 3 Q dikali 3 berapa? 9 Q. Sama dengan 17 kali 3 yaitu 51 per 10. Yang bawah kita kali 1 jadi tetap ya 3P plus Q sama dengan 11 per 10. Tinggal kita kurangkan. P kurangi P atau 3P kurangi 3P kan udah habis. Kita coret saja. 9Q dikurangi Q tinggal 8Q. Jangan salah ya, biasanya kan di sini 9Q kurangi Q masih tetap 9Q. Karena di sini tuh ada nilainya berapa? 1. Sama dengan ini pengurangan pecahan ya. Tapi kan penyebutnya sudah sama-sama 10. Jadi yang atasnya saja tinggal kita kurangkan. 51 dikurangi 11 yaitu 40. 40 per 10. Atau 40 per 10 langsung bisa kita hitung ya. Berapa? 40 dibagi 10 yaitu 4. Nah, jadi Q-nya sama dengan berapa ini? Kan 8Q sama dengan 4 ya. Nah, berarti Q-nya sama dengan 4 per 8. Atau juga kita sederhanakan jadinya 1 per 2. Nah, ketemu nilai Q-nya, tinggal kita nyari si P-nya. Untuk nyari P-nya, kan kita substitusikan saja nih ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Misalnya persamaan yang pertama, jadi ada P plus 3Q. Berarti kan 3 dikali setengah. 3 kali setengah berapa? Kan 1,5 ya. Atau misalnya agak ribet, kita coba persamaan yang keduanya. Persamaan yang keduanya kan 3P.
Hasilnya sama saja sih, persamaan yang pertama atau yang keduanya. Tapi kita pilih angka yang lebih gampang. 3P ditambah Q. Q-nya tadi berapa? Setengah ya. Sama dengan berapa ini persamaan keduanya? 11/10. Kemudian 3P sama dengan 11/10. Setengahnya pindah 2 jadi pengurangan. Nah, jadi 3P-nya sama dengan berapa? Ini kan pengurangan pecahan harus ditambahkan penyebutnya. Biar jadi sama 10. Ini kan 10 ya, ini 2. 2-nya biar jadi 10 diapakan? Kan dikali 5. Oke, berarti yang bawah kita kali 5, yang atas juga dikali 5. Jadi 11/10 dikurangi 1 kali 5 kan 5, 2 kali 5 yaitu 10. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan. 11 kurangi 5 yaitu 6. Jadi 6/10. 3P sama dengan 6/10. Atau 3P sama dengan, bisa kita perkecil nggak? Bisa ya. 6/10 sama dengan berapa? Kalau sama-sama kita bagi 2 jadinya 3/5. Nah, jadi P-nya berapa? Kan 5-nya ini bisa kita pindahkan ke belakang, atau 3-nya bisa pindahkan ke bawah sini. Tapi biar gampang, 5-nya ini kan pembagian, pindah 2 jadi perkalian. 5 dikali 3P berapa? Kan 15P. 15P sama dengan 3. Jadi P-nya sama dengan 3/15. Atau misalnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Yaitu 3 bagi 3 kan 1. 15 bagi 3 yaitu 5. Nah, ketemu P-nya berapa? 1/5. Apakah sudah selesai? Nah, belum ya. Kan yang ditanyakan apa? X sama Y. Ini baru Q sama P. Nah, biar gampang, kita buat dulu. Tadi Q-nya kita misalkan apa? Lihat nih ke atas. Nah, tadi kan 1/X sama dengan P ya. 1/X sama dengan P-nya berapa tadi? 1/5. Nah, tinggal kita kali silangkan. 1 dikali 5 kan 5 ya. X-nya dikali 1 berapa? Kan X. Jadi X-nya adalah 5. Untuk X-nya sama dengan 5. Sama aja. Kemudian yang Q-nya tadi apa? 1/Y sama dengan Q. 1/Y sama dengan Q-nya berapa tadi? 1/2 ya. Nah, tinggal kita silangkan. 1 kali 2 kan 2. Y kali 1 sama dengan Y. Jadi 2 sama dengan Y, atau Y-nya sama dengan 2. Oke, ketemu X sama Y-nya. Yang diminta apa oleh soal? Maka nilai X min Y sama dengan berapa? X-nya 5 dikurangi Y-nya 2. 5 kurangi 2 yaitu 3. Jadi jawabannya yang bebek. Oke, jadi ingat-ingat langkah-langkahnya seperti biasa. Kita misalkan dulu nih. 1/X sama 1/Y-nya jadi P sama Q. Kemudian kalau di sininya pecahan, kadang-kadang di sini ada yang berbeda hasilnya, penyebutnya. Misalnya bawahnya adalah 11/5, maka penyebutnya kita samakan dulu sama yang di atas. Oke? Setelah ketemu Q sama P-nya, kalian cari lagi X sama Y-nya. Kan di sini baru P sama Q. Yang ditanyakan adalah X sama Y-nya. Jadi 1/X tetap 1/X, P-nya tinggal diganti sama yang tadi. Q-nya juga sama.
tinggal dikali silangkan, ketemu hasilnya. Lanjut, ini nomor 17, silahkan dicoba ya nomor 17 nya. Sama seperti tadi, ada 5 per X plus 2 per Y sama dengan min 11 per 35. Ini juga sama, 3 per X plus 3 per Y sama dengan 6 per 35. Jadi kalian misalkan dulu juga seperti tadi, 1 per X nya jadi P nya, 1 per Y nya jadi Q nya. Oke. Bila A dan B bekerja bersama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. B dan C bekerja bersama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Sedangkan A dan C bekerja bersama dapat menyelesaikan pekerjaan itu selama 2,4 hari. Dalam berapa harikah A dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri? Oke, jadi di sini kita misalkan dulu ya. Kalau si A itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama X hari. Dan si B dapat menyelesaikan pekerjaan selama Y hari. Dan si C selama Z hari. Nah, kemudian ini kan adalah perbandingan yang berbalik nilai ya. Karena semakin banyak pekerjanya, maka semakin cepat juga waktunya diselesaikan. Jadi untuk pekerjanya ini kita balik. Untuk A nya jadi sebanyak 1 per X, B nya 1 per Y, dan C nya adalah 1 per Z. Kenapa dibalik seperti ini? Kan ini adalah perbandingan terbalik. Karena semakin banyak pekerjanya, maka semakin cepat jumlah waktunya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Kan bila A dan B, A dan B, A nya itu tadi apa? Kan 1 per X. Jadinya 1 per X plus B, B nya berapa? 1 per Y. Sama dengan berapa hari nih? 4 hari ya. Nah, 4 hari juga sama, jadinya 1 per 4. Oke, jadi yang X nya sama Y juga dibuat 1 per nya, jumlah harinya juga sama, 1 per 4 juga. Yang keduanya B dan C, B nya tadi apa? 1 per Y. Ditambah C nya tadi, ini kan B dan C, C nya 1 per Z. Sama dengan berapa hari? 3 hari ya. Nah, atau jadi 1 per 3. Jadi yang X, Y nya sama hasilnya kita buat 1 per semuanya. Karena ini perbandingan terbaliknya. Yang terakhir, A dan C. A nya itu tadi 1 per X. C nya 1 per Z. Sama dengan berapa hari? 2,4. 1 per 2,4. Atau kalau kita, nah, ini kan 1 per 2,4 ya. Kan pecahannya ini ada koma, nggak enak banget. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan yang nggak ada komanya. Kan misalnya kita komanya hilangkan, kan kita kali 10 ya. Jadinya apa? Atas bawah kali 10. 10 per 24. Atau bisa diperkecil, jadinya kita sama-sama bagi 2. Jadi 5 per 12. Nah, ini kita hapus dulu yang ininya. Nah, 1 per X plus 1 per Z sama dengan 5 per 12. Setelah sampai sini, kita misalkan lagi. Misalkan, dan misalkan. Atau kita misalkan lagi. Kalau yang 1 per X adalah si P. Kemudian 1 per Y adalah si Q. Dan 1 per Z adalah R-nya. Nah, kita ubah lagi yuk. Nih, kita ubah lagi. 1 per X adalah si P. Jadinya P plus 1 per Y adalah I. Sama dengan 1 per 4. 1 per Y kan tadi apa? P ya, Q ya. Ditambah
seperz adalah R, sama dengan 1/3. Dan yang terakhir, seperx adalah P ditambah seperz adalah R, sama dengan 5/12. Nah, ini kan penyebutnya berbeda semua ya, maka kita samakan. 4, 3, 12. Biar sama, kita jadikan berapa penyebutnya? Jadikan 12 ya. Jadi yang 1/4 kita ubah jadi 12. Kan sama-sama dikali 3. Atasnya kali 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Ini kan 3, biar jadi 12 gimana? Kita kali 4. Berarti atas kali 4. 1 kali 4 yaitu 4. 3 kali 4 yaitu 12. Nah, jadi yang P plus Q sama dengan 3/12. Q plus R sama dengan 4/12. P plus R sama dengan 5/12. Sampai di sini tinggal kita eliminasi. Sama seperti SPLDV atau SPLTV ya. Kita hilangkan dulu salah satu variabelnya. Kita mau menghilangkan si P, Q atau si R. Misalnya kita mau menghilangkan si apa nih yang gampang? Bebas deh. Si Q aja ya. Kita misalnya menghilangkan si Q. Kita hilangkan si Q-nya. Kan di sini ada. Kita eliminasi dulu 1 dan 2. 1 dan 2. Satunya itu P plus Q sama dengan 3/12. Kemudian Q plus R 4/12. Nah, kita kurangkan ya, kan kita mau menghilangkan si Q. Berarti kan Q dikurangi Q, kan udah habis ya. Nah, sisanya apa? P. Nah, dikurangi apa? Dikurangi si R. Sama dengan 3 dikurangi 4 berapa? Min ya, min 1. Jadi min 1/12. Setelah dapat persamaan yang keempat, kita dapat eliminasi langsung sama persamaan yang ketiga. Kan variabelnya sama-sama P sama R. P sama R. Jadi 3 dan 4 kita eliminasi. Persamaan yang ketiganya adalah P plus R sama dengan 5/12. Dan yang keempatnya adalah P min R sama dengan min 1/12. Misalnya kita mau menghilangkan si P-nya, kan positif ya, sama-sama positif, maka kita kurangkan. P kurangi P sudah habis. R min R, jadinya 2R sama dengan 5/12 min 1/12. Kan jadi ditambah ya, jadinya 6/12. Atau kita perkecil, jadinya 1/2 ya. 2R sama dengan setengah, maka R-nya berapa? Jadi R-nya sama dengan, biar gampang gini aja nih, 2-nya pindah ruas ke belakang, jadinya perkalian. 2 kali 2R jadinya 4R. Sisanya sama dengan 1. Jadi R-nya sama dengan 1/4. Setelah dapat R-nya 1/4, kita cari si P-nya dulu. Nah, untuk mencari si P, kan kita bisa gunakan persamaan yang ketiga atau yang keempatnya. Misalnya kita mau pakai yang persamaan ketiganya, itu kan P plus R ya. P plus R, R-nya berapa? 1/4. Sama dengan 5/12-nya. Jadi P-nya sama dengan 5/12. 1/4-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi P-nya sama dengan 5/12. Kita samakan dulu penyebutnya. Biar jadi 12 gimana? Kalikan 3 ya. Jadi dikurangi. Atas bawah kita kalikan 3. Jadinya 3/12. Maka P-nya sama dengan 2/12 atau 1/6. Nah, ketemu R, P. Sekarang yang mana? Yang Q-nya. Untuk mencari si Q, kita bisa
untuk mencari si Q, kita bisa gunakan persamaan yang ada Q-nya. Yang ada Q-nya mana? Boleh 1, boleh 2. Misalnya yang pertama ya, ada P plus Q sama dengan, boleh 1/4, boleh 3/12-nya. Tapi biar gampang pakai 1/4-nya ya. Jadi P-nya ini kan tadi berapa? 1/6 ya. Ditambah Q sama dengan 1/4. Nah, Q-nya sama dengan 1/4. 1/6 pindah 2 jadi min 1/6. Jadi Q-nya sama dengan, kita ubah lagi nih penyebutnya biar sama jadi 12. Dari 12 maka yang atas dikali, atas bawah kali 3 ya. 3/12 dikurangi jadi 12, atas bawah kita kali 2. 2/12. Jadi Q-nya sama dengan 3 kurangi 1, 3 kurangi 2, 1. 1/12. Ketemu nilai R, P, dan Q-nya. Nah, baru P, R, sama Q. Yang kita cari apa? Kan tadi apa? X, Y, Z-nya ya. Nah, tadi kan kalau P itu sama dengan apa? 1/X. Sedangkan P-nya itu berapa tadi? 1/6 ya. 1/6 sama dengan 1/X. Maka kita kali silang. 1 kali X adalah X. 6 kali 1 sama dengan 6. Sekarang 1/Y atau si R-nya, Q. 1/Y. Q-nya tadi berapa? 1/12. Sama dengan 1/Y. Kita kali silang, 1 kali Y adalah Y. 12 kali 1 adalah 12. Dan si R-nya tadi berapa? Atau R-nya itu adalah 1/Z. Sama dengan, R-nya sama dengan 1/Z. R-nya tadi berapa? 1/4 ya. Sama dengan 1/Z. Maka kita kali silang, 1 kali Z adalah Z-nya, 4 kali 1 adalah 4. Nah, selesai. Maka si X-nya adalah 6, Y-nya 12, Z-nya adalah 4. Nah, jadi X-nya tadi berapa? X-nya kan 6 ya, Y-nya 12, Z-nya 4. Maka kita ganti saja di sini. Maka jadi si A dapat menyelesaikan selama 6 hari. A-nya 6 hari, B-nya 12, dan C-nya adalah 4 hari. Jadi kalau ditanya dalam berapa hari kah A dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri, yaitu 6 hari. Kalau si B 12 hari, C-nya 4